Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Update. Sobat Smart ASN, kita tentu masih ingat dengan kasus viral dosen Universitas Islam Makassar yang terekam di CCTV yang meludahi seorang kasir akibat konflik antrean. Video itu menyebar luas di media sosial, memicu reaksi keras publik dan berujung pada sanksi administratif tegas berupa pemberhentian dari tugas mengajar serta penurunan pangkat setelah melewati sidang kode etik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ASN dan dosen adalah figur publik bahkan ketika berada di luar dari kampus. Lalu bagaimana Smart ASN seharusnya bersikap di era digital? Bersama saya sudah hadir 5 narasumber. Yang pertama dari narasumber pertama Bapak Mustaqim, yang kedua Bapak Hansen, dan narasumber ketiga Bapak Dimas. Kemudian narasumber 4 Bapak Gunawan, dan yang terakhir Bapak Bert. Pak Mustaqim, apakah perilaku pribadi yang terekam dan viral bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika ASN? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Dira. Dalam perspektif digital etik, ini bukan tindak personal tetapi profesi ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, setiap ASN wajib menjaga kehormatan dan profesi. Nilai diatur untuk perilaku akun bodoh dan profesional dalam setiap situasi. Oleh karena itu, etika di ASN mencakup kesadaran potensi aparat publik, tanggung jawab terhadap institusi dan serta pengendalian diri terhadap konflik. Etika etik di Smart ASN berarti bahwa setiap tindakan dapat menjadi konsumsi atau terima kasih. Pak Hansen, ketika sebuah video menjadi viral, apakah risiko digital yang mungkin bisa terjadi? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Mas Didi. Jadi dalam kasus viral tersebut, setelah video itu menyebar, risiko yang muncul itu tidak hanya reputasi, tapi juga keamanan digital individu. Ketika seseorang viral, bisa terjadi doxing atau penyebaran data pribadi, peretasan akun, perundungan cyber, bahkan ancaman terhadap keluarga. Oleh karena itu, kita sebagai seorang ASN, kita harus memiliki kesadaran digital safety, yaitu bagaimana mengelola privasi akun media sosial kita secara ketat, tidak merespon secara emosional di ruang digital atau di ruang umum, dan ketiga menggunakan jalur verifikasi secara resmi melalui institusi. Jadi keamanan digital itu bukan hanya perlindungan teknis, tetapi juga strategi komunikasi. ASN itu harus memahami bahwa viralitas itu dapat memperbesar risiko personal dan juga institusional. Pak Dimas, mengapa publik begitu cepat membentuk opini dari satu video yang beredar? Oke, baik Pak. Jadi kasus ini tidak bisa dilepaskan dari budaya digital yang cepat-cepat dan reaktif. Di media sosial, konten mengenai konflik atau kontroversi biasanya memang lebih cepat viral dibandingkan konten mengenai edukasi ataupun klarifikasi. Publik juga sering membentuk opini hanya dari potongan informasi yang terbatas. Maka kita sebagai dosen ASN, kita adalah figur publik yang reputasinya mudah dipengaruhi oleh viralitas dan emosi warganet. Maka karena itu, Smart ASN harus memahami dinamika budaya digital, bersikap lebih bijak, tidak impulsif, dan menyadari bahwa satu momen bisa berdampak panjang pada citra profesional. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk Pak Gunawan, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang ASN agar tidak terjebak dalam situasi seperti ini? Seorang ASN juga harus memiliki digital skill. Dalam konteks kasus viral tersebut, keterampilan yang dibutuhkan diantaranya, pertama, emotional intelligence, yaitu kemampuan mengendalikan emosi dalam konflik publik. Dan yang kedua, digital literasi, yaitu memahami bagaimana algoritma mempercepat penyebaran konten. Dan yang ketiga, crisis awareness, yaitu mampu membaca situasi dan menentukan respon yang tepat. Dan yang keempat, terakhir, yaitu professional branding, menjaga citra sebagai pendidik dan aparatur negara. Jadi digital skill adalah kompetensi adaptif ASN dalam menghadapi transformasi digital. Tanpa skill ini, ASN rentan terhadap krisis reputasi. Dan untuk yang terakhir Pak Bert, apakah pelanggaran seperti ini bisa berdampak hukum meskipun terjadi di luar jam dinas? Terima kasih untuk pertanyaan Pak Bil. Jika kita melihat dari perspektif hukum administrasi, kasus tersebut menunjukkan bahwa perilaku ASN di ruang publik tetap memiliki implikasi hukum.
pada pasal 3 PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, PNS wajib menjaga kehormatan dan martabatnya. Pelanggaran dapat dikenai sanksi disiplin ringan hingga berat. Artinya, meskipun peristiwa terjadi di luar jam dinas, apabila tindakan tersebut mencoreng citra ASN dan institusi, maka tetap dapat dikenai sanksi administratif. Dalam konteks Smart ASN, hukum menjadi batas normatif, etika menjadi batas moral, dan digital literasi menjadi alat pengendali risiko. Inilah mengapa ASN harus memahami bahwa tanggung jawab profesi bersifat melekat. Terima kasih. Kasus viral dosen tersebut bukan sekedar berita, tetapi sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Menjadi Smart ASN berarti menjadi beretika dalam setiap tindakan, aman dalam setiap aktivitas digital, memahami budaya digital, dan terampil menjaga reputasi profesionalisme. Karena di era digital, bukan hanya unggahan yang dinilai, tetapi karakter dari seseorang. Sampai jumpa.